seperti dengan Dindaku Pak Wahid, saya dalam keadaan sehat walafiat, masih boleh diberi nikmat sehat untuk hari ini. Dan terima kasih Pak Wahid, hari ini sudah meluangkan waktunya untuk saya untuk mewawancarai Bapak guna kelengkapan tugas saya pada demonstrasi konseptual di modul 3.1 dengan tugas mewawancarai kepala sekolah untuk pengambilan keputusan berdasarkan dengan nilai-nilai kebajikan. Iya. Siap. Iya. Jadi Pak Wahid sudah siap ini saya wawancarai ya. Iya. Siap. Iya. Jadi dari panduan ini Pak Wahid, saya mungkin nanti akan bertanya dengan beberapa pertanyaan. Yang pertama itu saya mulai dengan selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang terjadi di sekolah Bapak? Iya, jadi memang permasalahan itu harus dipilah ya, mana yang termasuk bujukan moral, mana dilema etika. Iya. Ya, bujukan moral itu dia bernilai benar salah. Jadi sebagai seorang pimpinan, ketika kita mendapatkan permasalahan, maka kita pastikan dulu apakah dia bujukan moral atau dilema etika. Ketika dia bujukan moral, maka keputusan itu harus mengacu kepada nilai yang benar. Contoh misalnya, ada kasus, anggaplah misalnya ada penerbit yang menawarkan kita dengan iming-iming bonus supaya bukunya dibeli. Iya. Ya. Ini bisa termasuk dengan kategori bujukan moral. Kenapa? Karena ada nilai benar salah di situ. Ya, harusnya kan idealnya kita memilih buku itu sesuai kebutuhan. Iya. Tapi kalau kita terpengaruh dengan iming-iming, maka kita ketika akan menguji keputusan tersebut, misalnya kita mau membeli dengan iming-iming tadi, maka kita akan kena di uji regulasi. Iya. Ya, bisa kita diseret ke hukum. Dan ciri dari bujukan moral itu ketika kita menguji, maka dia akan gagal paling tidak di uji regulasi dengan uji regulasi itu terkait dengan peraturan perundang-undangan dan uji kebijakan. Iya. Ya, jadi terkait dengan kode etik. Iya. Ya, seperti itu. Nah, kalau dilema etika, dia itu kebenarannya benar-benar. Jadi sebenarnya kalau dia dilema etika, itu tergantung dari prinsip yang kita pakai dalam mengambil keputusan. Iya. Jadi ketika misalnya kita mengambil prinsip berbasis aturan, maka keputusannya itu harus tegak lurus dengan aturan yang kita sepakati. Contoh misalnya, ada siswa yang sering tidak masuk kelas, sementara ada aturan bahwa dalam rentang waktu tertentu atau jumlah harinya berapa kali siswa itu harus keluar. Maka ketika kita berbasis aturan, maka siswa ini harus keluar. Tetapi keputusan itu, apapun keputusan yang kita ambil itu benar. Iya. Hanya konsekuensinya berbeda sesuai dengan prinsip yang kita anut. Jadi itu perbedaannya terkait dengan bujukan moral dan dilema etika. Iya. Setelah saya mendengar dari Bapak identifikasi yang dengan Bapak tadi ada dua, yaitu dilema etika dan bujukan moral, yaitu benar salah. Kemudian apakah selama ini pada saat ada cara yang Bapak lakukan untuk mengambil keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana Bapak mengambil keputusan dari masalah tersebut? Iya, jadi tentu kita sebagai seorang pimpinan perlu mengidentifikasi masalah dengan detail ya. Siapa-siapa yang terlibat di situ, bagaimana kronologinya. Kemudian kita mengacu ke tiga prinsip tadi. Ada prinsip yang berbasis hasil akhir, ada prinsip berbasis aturan, dan ada prinsip yang berdasarkan rasa kasihan ya, kasih sayang. Nah, kalau saya sebagai seorang pimpinan, kita tidak boleh istilahnya
hanya mengacu ke satu prinsip itu. Jadi kita harus fleksibel Iya. dengan mempertimbangkan konsekuensi mana kira-kira keputusan yang paling ideal. Meskipun Iya. kalau kita berbicara dilema etika, itu pada prinsipnya semuanya benar, ya, karena memang nilai-nilainya itu memang mengandung kebenaran. Iya. Tinggal konsekuensinya yang berbeda-beda. Jadi saya biasanya itu meminta pertimbangan itu sama rekan-rekan yang lain, dengan melihat hal-hal mana kira-kira yang akan membuat keputusan itu menjadi bisa diterima oleh semua atau bertanggung jawab. Iya. Jadi itu yang kami lakukan. Iya. Tadi Bapak sudah menjabarkan satu-satu, tapi di sini saya meminta langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang sering Bapak lakukan selama ini. Oh iya, jadi sebenarnya untuk menguji baik itu kedudukan moral atau dilema etika, yang artinya kita menguji keputusan secara umum, itu ada memang beberapa langkah yang kita lakukan. Yang pertama itu, karena keputusan yang baik itu adalah keputusan yang harus berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan, maka langkah pertama ya kita mengidentifikasi nilai-nilai kebajikan mana yang saling bertentangan. Kalau dia persoalan dilema etika, kalau dia bujukan moral kan pasti ada yang salah di dalamnya. Jadi bukan nilai kebenaran yang bertentangan, tetapi benar atau salah. Langkah selanjutnya kita mengidentifikasi